Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anari Aurika Patinama. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan bersama mendengarkan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat Kidung Jemaat 15. Berhimpun semua. Serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya, hendaklah terus dinyatakan di dalam hidup seluruhnya. Tabisan dan salam. Marilah kita arahkan hati kita di dalam tabisan dan salam. Laten we tot God komen in votum en groet. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. De diensten van de stad in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Nats pembimbing untuk kita pada hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Inleidende woord vanuit Johannes 14 vers 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama berdoa mohon pengakuan dosa. Laten we ons neerbuigen voor de Heer in belijdenis van onze zonden. Laat ons samen bidden. Ik verzoek u allen te gaan staan. Marilah kita bersama-sama berdiri mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, baik selaku Perki di negeri Belanda jemaatnya, maupun kami selaku jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Almere, Perki Arnhem Helderland, Perki Den Haag, Perki Voorburg dan Perki Zwolle. Ya Tuhan, ampunilah akan kami selaku jemaat-Mu dan juga ampunilah kami selaku umat-Mu, baik dalam pikiran-pikiran kami, perkataan-perkataan kami, ucapan-ucapan kami ya Tuhan yang menyakiti hati orang. Tuhan ampuni kami,
bahkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kegagalan kami untuk berbuat baik. Tuhan Yesus di dalam surga, ampunilah kami selaku jemaat-Mu, selaku pribadi ya Tuhan, dan selaku umat-Mu. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer Jezus Christus, ontferm u over ons. Wij blijden dit voor u, o Heer. Kasihanilah kami ya Bapa. Vergeef ons onze zonden en schenk ons uw vrede, ja Vader. Verlos ons van onze zonden en vernieuwt ons leven als gemeente in Perkie Nederland en als uw gemeente op deze wereld. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa selaku jemaat Perkie di negeri Belanda, maupun sebagai jemaat-Mu dan umat-Mu di dunia ini. Dan baharuilah kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, saudara-saudara. Sambil ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Kita telah memohon pengampunan atas segala dosa kita, dan kita kiranya diperbaharui oleh Roh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Onthoud dat de laatste van de wereld een moeilijke tijd zal zijn, want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen ron vertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan hun goede mensen. Ze zullen veraardelijk, roekeloos en trots zijn en meer houden van plezier maken dan van God. Ze doen we alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf ver bij dat soort mensen vandaan. Kita dengarkan saudara-saudara lagu, yaitu Datanglah Roh Kudus, Come Spirit of God.
Welcome, Spirit of God. Welcome Spirit of God in Onsmeden, dan juga untuk yang di rumah, Roh Kudus memelihara kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan. Kami persilahkan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa baik di sini maupun di rumah masing-masing. Kita berdoa. Datanglah ya Rohul Kudus di tempat ini dan di rumah kami dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau hidup seperti Tuhan, kami mau hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semua. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Terus Tuhan pimpin akan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Berkuasalah di dalam Roh-Mu, dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Heer onze God, leid ons met uw Heilige Geest. Leef in ons Geest, o Heer. Heer Jezus, spreek tot ons allen met uw Geest, o Heer. U bent het levende woord. In Jezus' naam bidden wij u. Amen. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Halleluja, tot zover skriftlezing. Halleluja. 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 Saudara-saudara yang kekasih, shalom. Bagi saudara jemaat baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah masing-masing maupun yang mendengarkan. Shalom sisters and brothers in the liefde van Jezus Christus. Vandaag is het Epifanie Week, de week van openbaring. Jadi minggu ini masih tetap minggu Epifani, yaitu minggu penampakan, minggu pembukaan saudara-saudara yang kekasih. Dan kita merayakan hari Minggu karena kemenangan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita, yang sudah diberikan ribuan tahun yang lalu bagi kita sekalian.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya pikir bahwa kita di negeri Belanda maupun di mana pasti punya verzekering ya. Pasti punya verzekering untuk nanti kalau meninggal, nanti kita memberikan kepada anak-anak ataupun pada orang yang kita cintai, maksudnya testamen ya. Jadi kalau kita meninggal baru orang yang hidup itu menerima, ya kan? Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak. Kita terima pada saat kita masih hidup. Kenapa? Ini rahasia. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Karena Yesus sudah mati bagi kita, ya kita terima dong. Ya kan? Kalau kita belum meninggal. Jadi yang kita tulis-tulis itu di notaris atau yang kita janji-janjikan, ini loh misalnya kita katakan orhel ini ya nanti miliknya siapa, tapi orang yang punya belum meninggal ya. Tetapi Yesus Kristus sudah mati bagi kita, jadi kita beroleh janji-janji dan waris kerajaan Tuhan yang dikatakan tadi, dan kita adalah anak. Ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris, saudara-saudara yang kekasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dibacakan jelas bagi kita, saudara, di dalam ayat 17 dikatakan bagi kita, en nu wij zijn kinderen zijn van God, zijn wij ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Yesus Kristus zijn wij erfgenamen. Jadi bayangkan kita ini ahli waris. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini milik kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, kita lihat tema kita pada hari ini. Ya, ons tema is Leef in de Geest van God. Tema kita adalah hidup dalam roh Allah. Nah, manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya. Dan juga katakanlah bahwa segambar dengan Tuhan itu maksudnya tidak kayak Tuhan ya besar, kemudian ini loh saya kayak Tuhan gitu loh dan sebagainya, tetapi hidup kita itu menyatu dengan Tuhan di dalam bentuk. Nah, de mens is geskapen naar het evenbeeld van God. Segambar dengan Tuhan, het evenbeeld is eigenlijk dat wij niet zoals God zijn en of wij God zijn atau kita Tuhan, tetapi karena Tuhan itu adalah roh, maar omdat God geest is, moeten wij in Gods geest leven, zodat ons leven in God eenheid vormt. Nah gitu ya, maksudnya segambar itu supaya kita menyatu dengan bentuknya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa ya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itu kita lakukan. Misalnya saya punya anak kan, saudara tahu saya punya anak 2. Nah pastilah anak saya itu kayak ibunya lah gitu lah, kayak ibunya gitu. Ya itu agak seperti saya. Kalau seperti orang lain kan orang kayak siapa nih ya, anak siapa ini? Ya kan, mereka akan kata mungkin sifatnya sama dengan mukanya nggak terlalu, tapi sifatnya hampir sama dengan ibunya, ya kan, hampir-hampir sama gitu kan. Tetapi kalau karakternya agak jauh, ya kita bilang oh ini bukan, kayaknya bukan nih, nggak kayak mirip mamanya gitu. Nanti kita lama-lama oh iya benar gaya jalannya ya dan sebagainya. Nah begitulah saudara-saudara. Bijvoorbeeld ik heb een kind, ik ben de moeder, mijn kind lijkt niet op tetangga ya, buurman atau buurvrouw, maar lijkt net als mij. Maar zijn op haar gedrag is net zoals ik dong, ja toch? Want hij of zij ziet wat ik elke dag doe. Mereka lihat apa yang saya lakukan, saudara-saudara. Dus ik ben een voorbeeld van hem en of van haar. Maar als ik, als ik als moeder niet elke keer zeg wat goed en wat kwaad is, dan langzamerhand verdwijnt alles wat is opgebouwd. Dus jullie als gemeente, als moeder, vader, en wij moeten ook blijven herhalen. Itu ada di Ulangan ya. Itu ada di kitab Ulangan 6, saudara, baca ya.
start in Deuteronomium says. Baca, ulang. Kadang-kadang kan anak-anak kita, ngapain sih ngulang-ulang sih? Itu bukan apa, supaya apa yang baik itu mereka ambil. Nah saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah roh. God is His, dus wie Jezus aanbidt, moet dan doen in His en in waarheid. The waarheid is God's word, the Bible. Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan itu, hendaklah kita menyembah di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, dikatakan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi hidup kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dus ons leven moet zijn volgens Gods woord. Wat is de manier zodat wij volledig leven in Gods huis, in Gods huis? Gimana sih caranya supaya kita itu hidup seperti roh Allah gitu? Tanya Roh Kudus. Setiap kali, vraag om de Heilige Geest. Nah, in het lied wat wij zojuist gehoord hebben, lagu yang tadi diputarkan ya oleh Mbak Novi sama Mas Hamra ya. Saya katakan bahwa itu adalah Bo Ruach Elohim. Boleh Mbak Novi dikasih lihat lagi sedikit? Bo Ruach Elohim. Ya, tadi yang dikatakan Bo Ruach Elohim, Come Spirit of God. Ya, ini Bo Ruach Elohim. Ya, diputarkan terus. Nggak apa-apa Mbak Novi. Ya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya, Bo Ruach Elohim, jadi kita bilang come. Heilige Geest, come. Datang Tuhan di dalam aku. Kemudian kita minta, wij vragen om de Geest van God, kom in ons hart en ziel. De Geest dat wij als slaven in angst leven moet verdwijnen. Jadi dikatakan karena Tuhan ini sudah disalibkan bagi kita, jadi tidak ada lagi perhambaan. Tidak ada lagi dikatakan bahwa kita ini adalah budak daripada dosa. Tidak lagi. Kita sudah free. Kita tidak tidak diperbudak oleh ketakutan. Kita tidak diperbudak lagi oleh kekhawatiran karena ada Tuhan. Maksudnya begini, kalau kita pas khawatir, langsung kita bilang, oh ini bukan dari Tuhan. Tuhan tolong saya. Heilige Geest kom in ons. Heilige Geest kom in mij. Nah itu hidup di dalam roh, menyatu di dalam roh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan bahwa kalau negatif itu datang, pikiran-pikiran negatif itu datang dalam hidup kita, kita harus buang, jangan kita simpan bertahun-tahun. Nanti jadi batu, nanti lempar kita sendiri, saudara. Jadi bikin kita susah. Als negatieve gedachten zijn in uw leven, gooi het weg, saudara-saudara. Gooi het dan weg. Denk aan Gods woord, bewaar wat goed en gooi weg wat slecht is, zodat ons leven wordt opgebouwd door Gods Geest. Jadi kalau ada yang negatif itu datang di pikiran itu, jangan disimpan-simpan. Saudara, kalau ada yang ini ya, misalnya kita ketemu, kenapa sih tuh orang gak negor gue? Ya biarin aja, jangan. Mungkin dia lagi pikiran, saudara pikir sampai di rumah, kemudian saudara simpan di dalam hati, kali dia gak suka kali sama gue ya. Padahal dia tidak ada pikiran apa-apa. Pikiran negatif sudah datang di dalam kita, padahal kita sudah tidak diperbudak lagi oleh pikiran-pikiran apapun. Nah saudara-saudara, langsung nyanyi misalnya, Bo Ruach Elohim datang
Roh Kudus dalam hatiku. Datang terus. Tiap detik, tiap menit kita harus terus, saudara. Karena itu Dia menyerang kita bagaikan panah api, dikatakan di dalam Mazmur 91 itu. Supaya rusak pikiran-pikiran kita. Supaya rusak hati yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kekasih, kita tidak hidup lagi di dalam perbudakan, dalam ketakutan. Kalau itu datang langsung minta Tuhan, Tuhan tolong saya. We leven niet meer als slaven in haze en angst. Wij zijn al verlost door Jezus Christus. Kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Als de angst komt, vraag om God hees. Kalau itu datang, minta kepada Tuhan. Kalau kedukaan itu datang, kemudian kenangan-kenangan yang tidak baik itu datang, minta Tuhan, tolong saya. Tolong saya Tuhan. Sehingga hidup kita seperti Yesus. Karena Yesus itu adalah roh. Jadi harus dipenuhi oleh roh Allah itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap hari mengapa kita harus membaca Alkitab? Karena dengan membaca Alkitab itu semua hilang dalam pikiran kita. Satu persatu hilang dan hilang. Waarom moeten wij als mens elke dag Gods woord de Bijbel moeten lezen? Zodat de geest van de wereld verdwijnt. Wij moeten ons doen en denken verschonen door Gods woord. Kita harus cuci baju kita aja, kita cuci, kita mandi setiap hari kok. Supaya badan kita ini, tubuh kita. Apalagi hot says. Apalagi kita harus hidup di dalam roh Tuhan itu. Supaya kita tidak lagi adalah budak daripada segala yang tidak baik. We zijn geen slaven meer om negatief te denken. We zijn de belofte kinderen. God wil ons altijd zijn zegen geven. Tuhan ingin memberkati kita, saudara-saudara. Tuhan ingin memberkati kita. God wil dat wij ons leven moeten opbouwen met Gods geest. Tuhan ingin agar hidup kita dibangun oleh roh Allah itu sendiri, saudara-saudara. Supaya saudara, roh kita kuat dan tidak ragu-ragu. Zodat ons geest sterk en niet wankelt. Met een sterk geloof in God kunnen wij in de toekomst kijken. Dengan kekuatan roh daripada Tuhan kita dapat lihat bersama Tuhan. Yaitu di dalam masa depan. Karena Tuhan itu adalah pelindung kita. Omdat God onze beschermer is. En hoe de moeder of vader zorgt goed voor zijn en of haar kinderen. Orang tua yang baik pasti dia zorg goed toh untuk anak-anaknya. Apalagi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati ganti kita. And so yes, God zorg for ons. And in the toekomst, saudara-saudara yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan, saudara yang kekasih, dalam Yesus kita melihat bahwa hidup dalam roh, di dalam Halaten 5 ook, kita bisa baca apa itu roh Tuhannya. Kita hidup, kita terus berusaha untuk hidup di dalam roh Tuhan itu. Supaya hidup kita itu berguna. Supaya kalau orang lihat kita, waduh tolong dong doain gua. Kalau itu tolong saya didoakan, saya ini. Jadi hidup kita itu menjadi satu berkat di dalam kehidupan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga katakan, aku berada di tengah-tengahmu, God zegt ons ook, ik ben in uw midden en wees niet bevreesd en niet bang. En God zegt ook, erken en denk en weet dat ik God ben. Jadi Tuhan katakan, aku selalu bersama-sama dengan engkau di tengah-tengah. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu terhadap masa yang akan datang. Tuhan katakan, ingat aku Tuhan yang telah mati bagi engkau. Terpujilah Kristus, terus membaca firman Tuhan, terus berdoa, isi terus penuh hidup kita. Yang tidak baik buang sekarang juga, supaya ia tidak hantam kita kembali. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa.
Marilah kita bersama-sama berdoa masing-masing di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Laten we samen bidden en samen straks naar de persoonlijk gebed afsluiten met het Onze Vader. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan tinggal di dalam kami ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Kasihanilah akan kami. Almachtige God in de hemel, wij danken U Heer, voor Uw woord, voor Uw heilige geest. Heer onze God, leef in ons, o Heer Jezus. Hiduplah di dalam kami, tinggallah di dalam kami, blijf in ons, o Heer, met Uw geest. Kami mengucap syukur, kami mau diperbaharui oleh firman-Mu. Kami mau diperbaharui Tuhan, berkatilah kami dengan ruah Elohim ya Tuhan. Perbaharuilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan agar dalam perjalanan hidup kami boleh melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau telah mati bagi kami dan kami berhak menerima janji-janji Tuhan. Oleh karena itu kuatkan kami. Biarlah yang negatif, yang tertinggal Tuhan bertahun-tahun atau apapun yang menghantam pikiran kami itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu semua pergi dan menghilang. Sehingga hanya Roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Penginjilan-penginjilan di seluruh dunia kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang dianiaya Tuhan, Engkau tolong akan mereka dan berkati akan mereka. Ya Bapa di dalam surga kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara yang ada di negeri Belanda. Tuhan tolong dan berkati ya Bapa dengan pergumulannya. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa Indonesia, Tuhan tolong dan berkati. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa Israel dan bangsa-bangsa di 7 benua dan juga kota-kota tempat tinggal jemaat daripada perki di negeri Belanda dan perki-perki setempat. Tinggal kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu ya Tuhan sebagai pendeta ya Tuhan, Kau kuatkan bersama suami dan kedua anak-anak untuk terus melaksanakan panggilan Tuhan untuk melayani. Tuhan berkati juga ketua kami ya Tuhan, Ketua Perki di negeri Belanda Bapak Norman Daniel Ishak Epasa. Tuhan mampukan ia dan berkati akan keluarganya dan berkati semua ketua-ketua Perki setempat dan juga untuk anggotanya Tuhan Kau berkati ya Bapak. Untuk jemaat Perki Almere, jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, jemaat Perki Arnhem Helderland, jemaat Perki Den Haag, jemaat Perki Voorburg, jemaat Perki Zwolle. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Agar kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami sesuai dengan gambar-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam Roh-Mu ya Tuhan, Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga khususnya pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Engkau berkati juga semua pengurus yang ada di sini. Kami berdoa untuk ketua setempat di sini Rensi Pikau 5 dan keluarganya Engkau berkati, anggota pengurus dan juga jemaat. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Makayo Titale Rofohol, Welmostart, Ade Marpaung, Siskala Tumahina, Nona Maitimu yang sudah dioperasi, dan juga untuk pendeta Moses Tahitu. Kami berdoa juga untuk proses penyembuhan dan perawatan daripada Rudi Watimena, Wiwi Lim, Steve de Vreites. Kiranya Tuhan mau tolong, Tuhan berkati akan mereka. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak mau disebutkan namanya, yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Tuhan tolong dan berkati akan mereka. Berilah kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Untuk hari pernikahan daripada Wanda dan Wesley yang ke-47. Berkati Wanda, berkati Wesley dan juga keluarga Purba ya Tuhan. Aipasa.
Tuhan berkati juga ya Bapak ulang tahun daripada anak kekasih kami Steve de Vries. Berkati Steve ya Tuhan, dan juga untuk Chris dan Inge de Vries Engkau berkati. Untuk Frankie Rampen juga kiranya Tuhan memberkati akan mereka sekalian. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi. Kiranya Tuhan mau tolong, Tuhan mau memberkati pergumulan akan dunia ini Tuhan dengan berbagai bentuknya Tuhan tolong. Bapak berkati untuk masa vaksin pada saat sekarang Tuhan, agar semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan berkatilah, lenyapkanlah semua virus-virus dalam segala bentuk yang ada di seluruh dunia. Engkau berkuasa Tuhan, lindungi anak-anak Tuhan di seluruh dunia ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berkati juga akan pelayanan tim media melalui Perki Zuidoost maupun Perki Nederland, dan juga kami serahkan tim media ke dalam tangan Tuhan, untuk Hamra Novi ya Tuhan, dan juga untuk Rensi, Adrian. Engkau berkati mereka semuanya, namamu disembah, namamu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang telah memberikan bagian syukur mereka kepada Perki-perki setempat maupun perki di negeri Belanda maupun perki Amsterdam Zuidoost, persembahan mereka, donasi mereka. Tuhan berkati doa-doa mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka Tuhan. Biarlah Engkau penuhi dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan karena kami boleh masuk di pertengahan bulan Januari. Berkati kami sepanjang minggu ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan yang ada di dalam sorga, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Heer onze God, verhoor ons persoonlijk gebed. Heer onze God, verhoor ons gebed, vervolmaak ons gebed. In uw naam, o Heer, in Jezus' naam bidden wij u. En leer ons uw gebed, o Heer, onze Vader. En vervolmaak in uw naam, Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Terpujilah Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Kidung Jemaat 407.
Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini sambil bersama-sama berdiri, dan juga untuk saudara yang berada di rumah kita bersama-sama berdiri. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan dari sorga kepada saudara sekalian. Verhef je hart en daden tot God en ontvang Gods zegen van de hemel voor u allen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede vandaag tot de wederkomst van Jezus Christus op deze wereld. Amen. Warta Jemaat Minggu 17 Januari 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah pada hari Minggu 24 Januari 2021 akan dipimpin oleh Ibu Dr. Betty Cipta Sari. Ibadah ini dapat juga diikuti melalui online streaming. Linknya Anda dapat menghubungi Badan Pengurus. Kolektor persembahan dapat Anda kirim kepada perki-perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan kepada rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada pagi hari ini akan diberikan kepada famili Purba Aipasa dan kepada Steve de Vreites. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.